Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustadz, para hujjaj, jajaran pengurus dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah, dan kita akan bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada maqalah yang kedua di bab 3 nasihat ini, ada di halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaniyatu an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, thalathun la tudraku bi thalathin. Maqalah yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, thalathun la tudraku bi thalathin. Ada 3 perkara yang tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Ai thalathu khisalin la tutlabu bi thalathati asya'a. Satu, ya maksudnya ada 3 perkara, ada 3 keutamaan yang tidak akan bisa didapat dengan 3 perkara. Al-ghina bil munah, yang pertama kekayaan dengan lamunan, bidomil mimi, dengan baca dhammah mimnya, jadi dibacanya munah. Jam'u munyatin, itu bukan munyatin tapi munyatin, nunnya sukun. Jam'u munyatin, jamak dari lafaz munyah. Ai fala yahsulul ghina bil amani, maksudnya kekayaan tidak akan hasil bil amani, dengan angan-angan, dengan lamunan kosong. Bal bil qismati minallahi ta'ala, tetapi dengan pembagian dari Allah ta'ala. Ada 3 nasihat dari Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama, la tudraku al-ghina bil munah. Kekayaan tidak akan bisa dicapai dengan lamunan. Bengong aja ngelamun. Ngelamun ini bahasa lainnya tulul amal, panjang angan, panjang lamun. Orang-orang mau udah pada berangkat, dia masih di kursi aja ngelamun. Nih kalau saya punya telur, aduh saya remen sendiri, nanti jadi ayam. Kawin sama ayam tetangga, lama-lama saya punya ayam 2, kawin lagi punya ayam, terus begitu ngelamun, nggak ada kerjanya. Kekayaan tidak akan bisa dicapai dengan lamunan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, maksudnya kekayaan hanya bisa dicapai dengan kismah atau dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah Allah bagi-bagi. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten di sini, artinya supaya kita yakin betul bahwa kekayaan itu memang bagian dari Allah atau pembagian dari Allah. Kadang kalau tidak diartikan, maka makalah ini kalau tidak dijelaskan, makalah ini kan yang pertama nasihatnya Sayyidina Abu Bakar, kekayaan tidak akan bisa dicapai dengan lamunan, nggak akan bisa dicapai hanya dengan bengong. Kita suka salah arti, kita artiin berarti gua harus kerja, jangan ngelamun, kerja biar rajin, Makanya Syekh Nawawi Banten di sini jelaskan rizki atau kekayaan ini didapat bukan dengan lamunan, maksudnya rizki atau kekayaan ini didapat dengan pembagian dari Allah. Ini sudah didiyatah dan sudah dibagi-bagi oleh Allah di sana. Sudah ada ketetapannya.
supaya kita tidak salah tafsir, kita tidak salah memaknai bahwa kekayaan bisa didapat dengan kerja. Nah, ini biasanya memang hukum atau kaidah-kaidah yang ditangkap oleh akal. Begini saudara, kan biasanya kita lihat, yang biasa kita lihat nih ya, orang kaya, orang misalnya kerja gitu ya, orang kerja dapat gaji, biasanya begitu ya. Kalau gajinya banyak namanya kaya, orang kerja kaya. Kemungkinan pertama tuh. Kemungkinan yang kedua, orang nggak kerja nggak kaya, betul ya? Orang kerja kaya. Kemungkinan kedua, orang nggak kerja nggak kaya atau miskin gitu ya. Orang kerja kaya. Kemungkinan kedua, orang nggak kerja miskin. Pakai miskin aja dah, lebih gampang. Orang kerja kaya, kemungkinan bersama. Kemungkinan kedua, orang nggak kerja miskin. Ini yang sering ditangkap oleh akal kita. Ini yang dua ini, karena inilah yang sering terjadi. Orang kaya, orang kerja kaya, orang nggak kerja miskin. Padahal sebenarnya ada orang kerja miskin, ada nggak? Ada. Kerja ya hono yang ini, kalau kata orang Jawa, banting tulang, kaki jadi pala, pala jadi kaki. Miskin mah tetap aja miskin. Ada nggak yang gitu? Orang sini mah nggak ada kayaknya. Orang sini nih, yang di sini nih, deket-deket sini nggak ada. Ada yang begitu, kerja banting tulang, utang mah tetap utang. Utang mah tetap ada aja. Ya dia emang awalnya utang, dia kerja buat bayar utang, tapi tetap numpuk aja tuh utang. Ada yang begitu, kerja nggak kaya. Jadi kadang-kala akal kita hanya merekam sesuatu yang sifatnya sering terjadi. Orang kerja maka jadi kaya, atau orang nggak kerja ya miskin. Padahal ada orang kerja nggak kaya-kaya, ada nggak? Ada. Itu kemungkinan ketiga tuh. Kemungkinan yang keempat, orang nggak kerja kaya, ada nggak? Ada juga. Nah itu jarang dipikirin tuh. Banyak kontrakan misalnya, orang nggak kerja kaya, ada juga yang begitu. Nah kita ditafsirkan di sini, dijelaskan di sini oleh Syenawi Banten supaya kita jangan salah persepsi, jangan salah paham. Memang betul Sayyidina Abu Bakar di sini memberikan nasihat kepada kita, kaya tidak bisa diraih dengan lamunan. Itu bukan berarti kerja, ayo kerja, bukan berarti begitu, bukan. Bagus kerja, cuma kita jangan mengandalkan bahwa sebab kerja kita bisa kaya. Belum tentu, saudara, belum tentu. Karena rezeki itu udah pembagiannya udah dari Allah saja. Allah Subhanahu wa taala itu sudah membagi rizki kepada kita sebagaimana Allah membagi akhlak kepada kita. Akhlak yang dimaksud di sini agama. Jatahnya rizki udah Allah tulis. Rizkinya orang ya misalnya rizkinya sebulan dia cukup 10 juta udah ditulis. Nanti bulan depan dia mungkin agak naik lagi 11 juta. Dia mau kerjanya tambahin tetap segitu. Udah Allah tetapkan seperti itu. Sebagaimana Allah menetapkan agama atau akhlak untuk kita, untuk manusia, Allah juga udah tetapkan agama untuk semua orang. Allah tetapkan orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, itu juga udah tetapkan Allah. Sudah merupakan qadha dari Allah, dari sananya udah seperti itu. Allah menetapkan rizki kepada manusia sebagaimana Allah menetapkan agama atau akhlak kepada manusia juga. Jadi sudah Allah tetapkan dua-duanya. Bedanya yang namanya rizki, wa inna dunya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna dunya a'tahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Tetapi yang namanya dunia, yang namanya rizki, Allah kasih kepada orang yang Allah suka dan orang yang Allah benci juga Allah kasih. Buktinya Firaun Allah kasih juga kaya, Qarun Allah kasih juga. Allah kasih dunia untuk orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci. Yang orang yang tidak Allah sukai juga Allah kasih juga. Ya Firaun dikasih, Qarun dikasih, Namrud dikasih, kaya itu semua, kaya semua saudara itu yang saya sebutin tadi. Dan juga Allah kasih rezeki kepada orang yang Allah cintai. Banyak nabi-nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya juga. Banyak nabi-nabi yang memang Allah berikan rezeki.
Jadi rizki atau dunia ini Allah kasih kepada orang yang Allah sukai, cintai, maupun orang yang Allah nggak suka, Allah kasih juga. Allah umbar, ya Allah barber aja kalau yang namanya rizki. Tetapi wa inna dina, sabda Rasulullah, tetapi yang namanya agama, a'tahu may yuhibbu. Tetapi yang namanya agama, Allah hanya kasih kepada orang yang Allah cintai. Allah cuma kasih agama, ketaatan, ibadahnya istiqomah walaupun cuma sholat wajib doang, ngajinya istiqomah walaupun seminggu sekali doang. Mana ada bola lagi nanti istiqomah, tapi tetap dikatakan Allah itu bagian dari agama. Nah, agama yang model kayak begini, agama yang bentuknya berupa ketaatan, ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, ini memang sudah Allah berikan, sudah Allah tetapkan, dan Allah hanya memberikan agama kepada orang yang Allah cintai. Nah, kita termasuk dalamnya, amin. Jadi jangan putus asa dan jangan sedih saudara kalau nggak dapat dunia. Dunia itu Allah kasih untuk orang yang Allah cintai, dan orang yang nggak Allah cintai juga Allah dikasih sama Allah. Itu dunia. Nabi Sulaiman kaya, Allah kasih. Nabi Sulaiman orang yang Allah cintai, orang Nabi pasti Allah cintai. Nabi Sulaiman masuk surga pasti. Setuju nggak saudara? Setuju. Masuk surganya Nabi Sulaiman ini setelah para nabi masuk surga duluan. Selisihnya 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun selisihnya. Para nabi udah pada masuk duluan, Nabi Sulaiman masih belum. Masih dihisab, diaudit Bang Olil. Diaudit orang banyakan. Ya, banyakan ini dipakai buat apa, yang anu dipakai buat apa, diaudit, dihitung dulu. Nah, saudara pengen dihitung dulu nggak ntar? Di akhirat kalau hartanya banyak kan dihitung dulu. Orang-orang yang Allah cintai, Allah kasih harta juga. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dikabarkan atau dijamin masuk surga. Jadi Allah sudah kabarkan, dapat kabar gembira 10 orang. Ini nabi yang dari lisan Rasulullah sendiri. Rasulullah menyebutkan yang 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, termasuk diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk 10 orang yang diberikan kabar gembira, dijamin surga. Tapi Abdurrahman bin Auf, sabda Rasulullah SAW, yadkhulul jannah habwan. Abdurrahman bin Auf masuk surga ngerangkak. Karena apa? Karena hartanya banyak. Itu karena hartanya banyak. Jadi jangan sedih kalau kita nggak kebagian harta, jangan sedih. Kalaupun sedih, jangan tunjukin sama orang, tunjukin sama pengurus saja. Sama pengurus. Ya, sebisa mungkin jangan tunjukkan kepada orang, tunjukinnya hanya pada Allah aja. Ngadu aja sama Allah malam-malam. Emang kita udah nggak betah, ya Allah, saya udah ini banget, udah capek miskin. Misalnya begitu, ngomongnya sama Allah, tapi jangan ngomong sama tetangga, jangan. Boleh kita minta seperti itu. Nah, nanti ujungnya tetap Allah yang menentukan. Rizki ini didapat betul tidak dengan lamunan. Kekayaan didapat tidak bisa dengan lamunan. Tapi bukan berarti dengan kerja keras, bukan juga. Tapi rizki itu memang sudah Allah tetapkan di sana. Ada satu sabda Rasulullah menyebutkan, lau anna ibna adama haraba minar rizki kama yahrubu minal maut la adrakahur rizku kama adrakahul maut. Andai kata manusia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rizki itu akan nyusul dia sebagaimana mati nyusul dia. Ada orang dia sebenarnya udah nggak mau kerja, ya badan udah capek kerja, pengen istirahat, pokoknya pensiun. Tapi kalau emang itu masih rizkinya, ada aja datang. Mau dia tinggal di mana kek, itu rezeki dia, tetap ngejar dia. Sebenarnya dia cuma butuh makan, buat makan doang sehari-hari, udah nggak kerja juga. Tapi karena memang itu udah rezeki yang Allah tetapkan,
bisa lebih itu saudara, bisa berlebih. Kenapa? Karena rizki itu ngejar. Rizki itu ngejar seseorang, sebagaimana jangan lupa mati juga ngejar seseorang. Nah, kematian juga mengejar seseorang dimanapun kita berada. Dua hal ini, rizki dan kematian, ini pasti ngejar kita. Karena sudah Allah tetapkan. Demikian kekayaan itu tidak akan bisa hasil, tidak akan bisa tercapai dengan lamunan. Maksudnya kekayaan itu akan tercapai karena sebab pembagian dari Allah, dengan kata lain sebab takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan sedemikian yang namanya kekayaan itu. Ini supaya kita yakin bahwa rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita itu banyak, dan Allah memberikan sayangnya kepada kita, rahmatnya kepada kita tidak hanya dalam bentuk harta, tidak hanya dalam bentuk kekayaan. Bahkan orang-orang yang Allah cintai, tadi saya sebut orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan agama, Allah berikan ketaatan, Allah berikan akhlak. Itu yang pembagian yang paling bagus itu. Karena akhlak, agama, ketaatan itu cuma Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, bukan orang-orang yang Allah benci. Tapi kalau dunia, Allah kasih semuanya. Orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci, tetap Allah kasih dunia itu, kekayaan itu. Nah, timbul kemudian mungkin pertanyaan dari kita, bagusan mana orang miskin sabar sama orang kaya syukur? Bahwa mendingan mana? Mendingan jadi orang kaya syukur apa orang miskin sabar, Pak? Pak? Hah? Mendingan kaya syukur apa mendingan miskin sabar? Kaya syukur. Hisapnya lama antar sana. Ya paling beda sama jamaah lain. Jamaah lain yang miskin sabar itu masuk surga duluan. Beda, ya paling beda 5 hari. Seharinya berapa tahun, Pak? 1000 tahun seharinya. Seharinya 1000 tahun. Bagus, kaya syukur bagus. Ya ini memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya lebih bagus kaya syukur. Cuma yang kaul yang paling mu'tamad atau kaul yang paling kuat dan bisa dipegangi, lebih bagus orang miskin sabar dibanding orang kaya syukur. Dua-duanya bagus, tapi lebih bagus orang miskin sabar, orang fakir sabar, itu lebih utama derajatnya dibanding kaya syukur. Karena nas hadisnya udah jelas bahwa orang-orang miskin masuk surga duluan. Bahkan orang-orang miskin bukan sekedar masuk surga, nanti dia bisa memberikan syafaat. Orang-orang fakir, tukang minta-minta yang benar-benar dia mintanya karena butuh, bukan karena dia nimbun atau bukan karena dia udah cukup tapi masih minta-minta. Ini orang-orang yang benar fakir bisa ngasih syafaat, saudara. Nanti di akhirat, kata Rasulullah, wahai malaikat, para malaikat dekatkan kekasih-kekasihku kepadaku. Kata Allah kepada para malaikat, ya Allah, wa man ahibba'u, siapa kekasih-kekasih engkau? Para nabi bukan. Para ulama bukan kekasih-kekasihmu. Para waliullah bukan. Orang-orang miskin, orang-orang fakir di dunia. Karena sesungguhnya aku tidak membuat mereka fakir di dunia kecuali karena aku cinta kepada dia. Dikumpulin tuh akhirnya orang-orang fakir. Ya ada yang namanya, nggak ada sih orang sini ya. Pokoknya ya ada yang namanya Zaid. Dikumpulin semuanya orang-orang fakir. Ini adalah kekasih-kasihku, kata Allah. Kemudian orang-orang fakir ini nanti di hari kiamat oleh Allah diperintahkan, disuruh sama Allah, periksa barisan. Itu periksa antrian. Lihat, ada nggak orang yang kenal? Ada nggak orang yang engkau kenal? Diperiksa, saudara. Nah, ternyata di antara barisan itu ada orang yang dia kenal. Ini Bang Olil dulu pernah ngasih baju saya ya? Kamu siapa? Dulu saya orang yang pernah dikasih baju. Oh iya, benar, iya. Itu tarik tangannya dan masukkan dia ke surga. Seorang fakir, saudara. Nanti orang-orang fakir yang benar-benar kefakirannya ini karena Allah dan tidak menuntut dia untuk
cari dunia bahkan yang berlebihan, inilah orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Disuruh sama Allah periksa barisan, disuruh sama Allah periksa antrian, lihat ada orang yang kenal nggak. Kalau di situ ada orang yang kenal, kata Allah, orang yang dulu membantu engkau dengan makan, minum, dengan pakaian, tarik tangan orang itu, maksudnya ambil tangan orang itu, tuntun dia ke surga. Itu orang fakir. Nah, ini hadis keutamaan fakir ini sangat banyak. Jadi pilih mana? Fakir sabar apa kaya syukur? Masih aja. Fakir sabar. Nah, ulama pendapatnya yang lebih mutamat atau yang lebih kuat adalah orang fakir sabar ini lebih utama karena punya syafaat. Walaupun kaya syukur juga bagus, karena banyak juga ulama-ulama, banyak juga para nabi yang kaya juga banyak. Tapi yang fakir lebih banyak, lebih utama fakir sabar. Kekayaan tidak akan bisa dicapai dengan lamunan, tapi kekayaan memang sudah Allah tetapkan, nggak bakal lari. Meskipun dia udah berhenti kerja, udah nggak ada di keramaian lagi, tinggal di hutan, tetap rizkinya bakal mengejar dia. Wasyababu bil khidabi, yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menasihatkan wasyababu bil khidab, tidak akan ditemui, tidak akan didapatkan asyababu bil khidab, masa muda bil khidabi, dengan semir pacar. Fala yahsulu syababu, maka tidak akan tercapai masa muda bi khidabi sya'ri, dengan mengecat atau dengan apa namanya? Semir ya. Selain semir apa? Pikok. Jangan dulu pikok namanya. Dengan menyemir rambut, bil hinai, dengan pacar, wa nahwihi, dan semisal pasal, misalnya hina, misalnya pacar. Yang kedua, masa muda itu tidak akan bisa dicapai, dikembalikan dengan semir rambut. Tetap yang namanya semir rambut ya cuma casingnya doang, cuma bungkusnya aja, penampilannya mah kelihatannya gagah, kumisan semua, kumisan hitam semuanya, ya rambut juga nggak ada yang putih, hitam semuanya. Apakah balik muda? Enggak, saudara. Makan sate mah tetap aja nggak kuat. Saya aja nggak kuat kambing giginya, saya kagak kuat. Hah? Iya, nggak kuat kalau giginya saya. Itu masa muda tidak akan bisa kembali dengan semir atau dengan pikok, nggak akan bisa kembali. Tetap yang namanya waktu terus berjalan, kemudian uban tumbuh, ya ada uban di rambut, ada uban di kumis, ya lama-kelamaan makin banyak, dan itu memang sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya siap-siap, karena itu udah tamu. Uban itu tamu, saudara. Tamu ini ya harus dihormati. Bagaimana cara menghormati tamu? Karena ini bukan tamu sembarang tamu, ya bukan dengan kopi atau teh, bukan, tapi hormati dengan ibadah yang sesuai dengan masa tua. Udah, nggak usah mikir-mikir yang macam-macam, ibadah aja. Itu maksudnya uban begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang hukum nyemir rambut ini ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan semir rambut kalau bukan, ini keluar dari pembahasan konteks nasihat ini, hadis ini. Kalau ini nasihatnya kan tadi tentang ini, tentang masa muda nggak akan balik, meskipun disemir rambut nggak akan balik masa muda. Nah, tentang nyemir rambut ini, kalau disemir bukan warna hitam, maka hukumnya boleh, mubah buat orang laki-laki. Buat orang perempuan, nunggu izin suaminya. Tanya dulu istri nih pak, istri di rumah pengen semir, jangan warna hitam, tapi kalau warna hitam nggak boleh. Kalau warna selain hitam, tanya sama suaminya. Bang Irwin, bang, ayah panggilnya ya? Ya, saya mau semir oranye boleh nggak? Misalnya, atau saya pengen semir ini hijau, boleh hijau. Oh, boleh biar kayak karpet. kata Bang Irwin boleh, asal dibolehin sama suaminya boleh. Tapi tetap yang ngelihat cuma suami, artinya pakai jilbab keluar, ya diboleh. Selain hitam, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki boleh pakai semir selain hitam. Nah, untuk semir yang hitam, semir rambut, mau itu mereknya
Apa bang? Firdaus bukan Firdaus ya? Hina pacar, nah? Iya, hina itu bahasa Arab hina. Itu kalau mau selain hitam boleh, tapi kalau yang hitam, ini yang tadi saya bilang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Imam Ghazali, Syarah Muhadzab Imam Nawawi mengutip Imam Ghazali bahwa hukumnya makruh kalau dengan hitam, makruh. Ada yang mengatakan hukumnya haram kecuali untuk jihad, karena seorang sahabat Rasulullah pernah waktu pengen perang, waktu pengen jihad, ini sahabat ini menyemir rambutnya dan kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana saya semir nih biar gagah, biar kelihatan muda, jadi musuh juga ngelihat juga, iya ngelihat juga musuh takut. Kalau saya putih semua kan udah ini jatuh mental ntar, ya saya jatuh mental, musuhnya makin ini ya, makin berani. Udah saya hitam. Rasulullah senyum dan memperbolehkan. Itu kalau buat jihad. Tapi kalau bukan buat jihad, ada yang mengatakan haram. Ini dua pendapat tentang jemir rambut. Tapi disemir maupun tidak disemir tetap tidak akan bisa mengembalikan masa muda. Tetap ya bini tetap bini yang dulu, tua-tua juga. Anak juga udah 4, ya udah gede-gede anak, tetap nggak bakal bisa balik masa muda. Ini semir, tidak akan bisa kembali masa muda dengan menyemir rambut. Kemudian memang ada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa ikhtadibu fa innal malaikata yastabshiruna bi khidabil mu'min. Ikhtadibu artinya pada pakai semir, selain hitam ya saudara, pada pakai semir rambutlah, karena sungguhnya malaikat itu senang ngelihat semiran rambutnya orang-orang Islam, senang. Makanya kita suka melihat sebagian dari ulama kita ada yang disemir merah ya. Pernah lihat ya? Iya, ya biasanya Bang Iwan tuh ikutin siapa? Ngikutin Habaib misalnya. Malaikat memang senang lihat itu. Ini hadis, zahiri hadis seperti ini. Namun ada juga zahiri hadis, sesungguhnya selain zahirnya hadis ini, ada juga hadis lain, riwayat lain, bahwasannya Rasulullah menyebutkan ketika seorang mukmin, orang Islam sampai dalam kubur, kemudian sudah ditimbun tanah dan orang-orang sudah berpaling dari situ 7 langkah, datanglah malaikat mungkar nakir. Mulai tanya tuh nakir, man rabbuka? Tanya kasar saudara, nggak ada yang halus, kasar. Nah malaikat mungkar bilang kepada rekannya, bilang kepada nakir, irfaq bihadzal mayyit, ishfaq bihadzal mayyit, fa in ala tara nurul iman fihi, yang lembut dan yang halus sama orang ini. Emang nggak melihat apa cahaya iman? Jadi bukan hanya cemir, bukan hanya semir, cahaya iman bisa kelihatan di sana. Kita yang ngajinya istiqomah, amin. Sholatnya istiqomah, puasanya istiqomah, kan ada cahaya imannya itu. Nah cahaya iman yang begini ini kelihatan oleh malaikat mungkar nakir. Sebagaimana tadi semir, ini malaikat juga senang mandangnya, semirnya orang-orang Islam. Nah cahaya lebih-lebih, cahaya iman lebih-lebih, cahaya iman yang ada pada diri seorang mukmin, orang Islam yang benar-benar, ini akan kelihatan. Dan malaikat juga nggak sembarangan nanyanya. Malaikat nggak sembarangan nanya man rabbuka, kasar nggak, pasti lebih lembut dibanding yang lain. Jadi pertanyaan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka yang kita dengar di riwayat hadis bahwa malaikat mungkar nakir itu serem-serem, betul. Itu untuk umumnya orang serem. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu, apalagi cahaya keimanannya kelihatan memancar, nggak seperti itu. Tetap ada pengecualian. Makanya ada pertanyaan waktu itu, ada orang nanya, Nabi Muhammad ditanyain nggak kira-kira, saudara? Nabi Muhammad tanyain nggak? Man rabbuka, diketawain sama Nabi Muhammad.
Waman nabi juga, siapa nabimu? Lah, sembarang nggak kenal nggak kenal saya apa? Loh saya nabi kok, kata Nabi. Ini cara saya, maksud saya begitu. Ya kan sembarangan, nggak sopan. Jadi nggak berlaku kepada semua orang. Nggak semua orang terus ada fitnah kubur atau ada pertanyaan kubur seperti itu, enggak. Ya. Makanya Allah yarham Mbak Bishri Mustafa, beliau itu cerita, ntar aku kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir gampang jawabnya gitu. Beliau bilang gampang jawabnya. Man Rabbuka, jangan tanya saya, tanya guru saya aja. Yang ngajarin saya guru saya, tanya saya. Jangan tanya saya, tanya guru saya. Nanti gurunya akan nanya, nah, tanya guru saya lagi, terus tanya Nabi Muhammad. Katanya orang saya umatnya kok ditanya begitu segala. Ya akhirnya malaikat juga nggak mau nanya akhirnya. Banyak yang begitu. Kalau Gus Baha bilang Kiai Said Akil itu kan ahli emang ngajar akidah, yang beliau ngajar akidah. Jadi kalau ditanya sama man rabbuka, itu kan bagian dari pembahasan ini tauhid atau akidah, pelajaran akidah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, maka nanti beliau akan jawab, sembarangan guru akidah akhlak ditanya begini. Orang saya ngajar kok di sana, nggak usah nanya-nanya. Akhirnya nggak jadi tanya, saudara. Kurang lebihnya kayak begitu mungkin ya. Ya ini mah cuma lamunan saya doang. Dan memang tidak berlaku umum, artinya ada pengecualian dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Terutama orang yang pancaran imannya jelas, pasti pertanyaannya lebih lembut pada orang ini. Kemudian malaikat, zahir hadis tadi, malaikat senang melihat semirnya orang Islam, mungkin dengan wasilah atau perantara semir ini, juga malaikat akan lembut pada dia saat pertanyaan kubur. Ini yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, wasihatu bil adwiyah, tidak akan dicapai sehat bil adwiyah dengan obat-obatan. Fala tahsulu sihatu bi nafsil adwiyah, maka tidak akan tercapai kesehatan dengan obat saja. Bal bi syifaillahi ta'ala, tetapi dengan penyembuhan dari Allah Ta'ala. Dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi Banten di sini. Kalau kita lihat nasihat ini kan seolah-olah kesehatan tidak akan bisa dicapai dengan obat. Oh berarti harus makannya yang benar, gaya hidup yang sehat, jangan ngerokok, olahraga, ngerokok salah-salahin. Misalnya yang ngerokok itu supaya sehat, begitu. Bukan begitu maksudnya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, gaya hidup sehat, iya betul seperti itu. Tapi itu pun bukan penyebab kesehatan, bukan. Sebab kesehatan itu apa? Kesehatan itu sebab Allah kasih sehat. Gitu. Allah sudah memberikan penyembuhan, memberikan kesehatan kepada orang itu, maka sehatlah dia. Bukan karena obat, bukan karena ya obat-obat yang lain lah, yang ini yang biasa diminum. Apa yang paling sering diminum, Bang? Iya, pokoknya yang bentuknya suplemen atau yang bentuknya memang obat gitu ya, untuk menghilangkan pusing, hilangkan demam. Bukan itu sebenarnya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa? Yang menyembuhkan adalah syifaullah, yaitu penyembuhan dari Allah. Karenanya hadirin, dalam akidah kita azan ya. Dalam akidah kita itu kita harus tahu bahwa antara sebab dengan akibat itu adalah rangkaian-rangkaian, sebab sendiri, akibat sendiri. Contoh begini saudara, kita makan, habis makan biasanya apa? Kenyang ya? Kenyang, sampai tahap habis makan kita kenyang. Itu sebenarnya makan sendiri, kenyang sendiri. Sebab Allah ciptakan sendiri. Kenyang Allah ciptakan yang lain. Jadi bukan kenyang ini disebabkan oleh makan, bukan. Makan ya perbuatan yang Allah ciptakan sendiri buat orang itu. Kenyang juga satu sifat atau satu keadaan yang Allah ciptakan buat orang itu. Cuma memang ini Allah ciptakan beriringan. Makan kenyang, puasa haus, puasa lapar. Ini berjalan beriringan. Tapi sebenarnya itu bukan penyebab. Jadi makan bukan penyebab kenyang, bukan. Cuma Allah ciptakan beriringan. Nah terus bagaimana kita memahami ini?
memahami rangkaian sebab akibat ini. Rangkaian sebab akibat ini hanya urutan-urutan yang Allah ciptakan beriringan. Karena kita harus pahami, ada yang tidak makan tapi kenyang. Ada nggak, saudara? Ada. Atas dasar demikian, maka berarti penyebab kenyang bukan makan. Sebab Allah bisa menciptakan kenyang tanpa makan. Nah, kalau kita menganggap bahwa sebab itu adalah sebab hakiki, penyebab hakiki, ini kita bisa makan, kita bisa kenyang cuma gara-gara makan, cuma karena makan. Nah, makan dijadikan sebagai sebab hakiki, kita bisa, naudzubillah, bisa kufur. Kalau hanya makan begitu doang sih, contohnya ringan. Khawatirnya misal nih, kita menganggap bahwa obat itu sebagai penyembuh. Wah, kalau nggak ada obat ini mati gua, misalnya begitu. Maka itu khawatirnya itu kita bisa menyembah obat itu. Khawatirnya kufur, ada kekufuran di situ karena lupa bahwa sebenarnya yang menciptakan obat itu Allah, yang menciptakan sembuh ya Allah. Jadi sembuhnya bukan karena obat, sembuhnya karena Allah. Hanya saja Allah menciptakannya beriringan. Nah, kita memahami sebab akibat harus seperti itu. Harus di situ ada kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan kesembuhan, Allah yang menciptakan obat. Wal maqalatu tsalitsatu an Umar radhiyallahu an, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.